Rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa masih terus menjadi sorotan setelah gugatan cerai resmi diajukan ke Pengadilan Agama di Medan. Proses hukum kini berjalan, namun di tengah situasi yang memanas, Fahmi disebut belum sepenuhnya menyerah. Pernikahan yang telah berjalan selama 7 tahun itu masih ingin ia pertahankan meski keputusan Mawa untuk berpisah sudah disampaikan secara terbuka. Kabar mengenai sikap Fahmi disampaikan oleh sahabatnya sekaligus kuasa hukumnya, Dedi DJ, yang menjelaskan bahwa pihaknya tetap menghormati langkah hukum yang diambil Mawa sebagai hak pribadi yang harus dihargai. Di sisi lain, Fahmi disebut cukup terkejut karena gugatan cerai diajukan lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya sempat beredar informasi bahwa langkah tersebut kemungkinan baru akan dilakukan setelah Lebaran. Meski demikian, Fahmi tetap berupaya memperbaiki hubungan dengan Mawa melalui komunikasi langsung dan pertemuan untuk membicarakan masa depan rumah tangga mereka. Upaya itu dilakukan dengan harapan konflik yang terjadi masih bisa diselesaikan secara baik-baik, apalagi keduanya telah memiliki seorang anak. Pertemuan dan komunikasi disebut sudah beberapa kali dilakukan sebagai jalan untuk mencari solusi terbaik bagi keluarga mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Yang suka ngehasutin Mawa, maju lo sini. Kok bisa segacor itu? Seorang Mawa yang tadinya diem aja, dibilang apapun diem aja. Gak taunya si Mawa punya kemampuan buat bersilat lidah tajam menusuk ke sanubari. Udah semarah itu loh padahal dia. Tapi kok gak bawa-bawa agama? Apa agama yang kamu anut, Mawa? Apa? Bukan istri loh yang tiba-tiba jadi ngelawan, tiba-tiba jadi berani. Kan situ yang udah nyanyain pengabdiannya istri, yang udah nyanyain istri yang penurut. Parahnya nih, istrinya dikatain gak berguna, dia diem aja. Di depan mukanya istrinya dibilang gak berguna. Normalnya nih, seorang suami kalau dibilang istrinya gak berguna, gua tabok. Harusnya gitu. Paket combo. Sekarang pengacara Insanul dan Inaroh bekerja sama untuk menjatuhkan Mawa. Ambil aja Pak bekas pakai ini. Mbak Mawa juga udah gak perlu lagi. Ini Dajjal sama Dasim kolaborasi untuk menjatuhkan istri sah ataupun istri yang diridhoi oleh Allah. Mbak Mawa juga udah mantep banget kok untuk ninggalin tuh laki-laki. Mohon maaf ya Pak ya. Ambil aja. Bilang sama kliennya ambil aja. Inaroh, lu minta damai buat apa? Biar bisa lagi di 2 jam. Kita doakan ya Mbak Mawa sebagai istri sah yang akan meninggalkan suami dakjalnya ini. Kita juga dukung, kita juga kawal Mbak Mawa biar kasusnya ini sampai nanti si dakjal dan si Dasim berbaju oren. Inaroh, Insanul, lu berdua takut banget ya ngelawan Mbak Mawa sampai harus kolaborasi begini. Cemen. Selama drama kasus ini kita juga bisa lihat ya adabnya Mbak Mawa, tetap santun, gak menjatuhkan siapa-siapa. Beda banget nih sama Inaroh dan Insanul beserta dengan pengacaranya. Adab lu jaga woi. Insang drama lagi. Teriak-teriak pengen ketemu anak, malah disuruh rekan wartawan mencari alamat anaknya. Alamat anak aja lu gak bisa cari, giliran alamat jendes lu bisa cari. Langsung kewong, surat sampai sekarang gak jelas. Usah drama lah Stang. Ya, lu aja waktu video 2 jam aja lu gak mikirin perasaan istri dan perasaan anakmu. Ya, kenapa sih mau drama, mau main film ya? Pernikahan gue tuh belasan tahun, laki gue gak macam-macam, selesai. Masalah pernikahan itu sebenarnya masalah kita. Kalau kita mau gak macam-macam, itu pernikahan akan awet. Tapi kalau kita udah otaknya macam-macam, pernikahan bagaimanapun tidak akan awet. Nih lihat, ini suami kedua gue. Suami pertama gue diceraikan oleh apa? Oleh dipanggil sama Allah, meninggoy. Itu pun gue bertahan.
nih puluhan tahun. Itu juga gue bertahan karena apa? Karena meninggoy ya. Itu insang diambil drama. Enggak lu Tarmuji, enggak si Asep sama Aji sarwa keneh kehen. Kagak jauh beda 11-12. Jangankan lu Asep sama si Tarmuji, si Anu sama si Iro Aji sama 11-12. Jadi lu pada ini 11-12, 13-14. Iya, berjejer, berasa lagi latihan baris berbaris gitu. Sami Aji sarwa keneh, kagak jauh beda. Kagak ada yang patut dicontoh. Makjleb dalam menusuk ke relung hati hingga paru-paru dan ari-ari. Kagak ketahan sakitnya. Gua mah curiga dah, jangan-jangan si Anu kagak nyangka kali binisanya bisa begini. Ya iyalah, namanya perempuan disakitin ya berontak lah. Apalagi disakitinnya bertubi-tubi. Duet pula si Anu sama si Iro nyakitinnya. Udah dah, makanya saran gua masih Anu fokus saja sama si Iro. Iya, fokus saja untuk memperbaiki durasi gitu. Biar agak panjangan dikit. Kagak cuma 3 menit, kan kagak ada lucu-lucunya acan gitu kalau 3 menit. Makanya udah, si Anu mah fokus saja sama si Iro untuk memperbaiki durasi. Udah. Inilah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Padahal yang melakukan kesalahan itu dirinya sendiri. Ya, ketika orang bereaksi, dia nggak terima. Dia merasa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Ya, semuanya karena Allah. Karena Allah, istri harus mengikuti pada suami. Ya, orang lain nggak boleh ikut campur. Orang lain nggak boleh ikut campur, nggak kenal, ya kan? Jadi jangan mempengaruhi. Nggak perlu dipengaruhi bini kau tuh, ya kan? Nggak dipengaruhin pun dia punya hati, punya jiwa, punya rasa, ya. Dia hanya ingin mendengar pendapat orang. Ketika orang berpendapat, tinggal dialah memilih, menerima atau ingin mengkoreksi dan segala macam. Jadi jangan kau salah-salahkan orang. Kalau orang-orang perempuan, terutama perempuan ya, perempuan itu pasti mengatakan kalau kau udah nggak sanggup, rasa kau memang tidak mungkin terlanjutkan, ya udah tinggalkan. Masih banyak laki-laki lain, itu biasa. Ya, mudah-mudahan kau mendapatkan yang terbaik setelah ini. Itu biasa ya. Karena kau pun begitu. Sudah dapat yang baik, kau masih mencari. Jadi kenapa kau salahkan orang? Kau aja udah dapat yang baik, masih mencari. Ya, aku muak sama orang-orang yang selalu playing victim. Ya, yang selalu membenarkannya dirinya aja yang benar, orang lain gak ada yang benar semuanya. Ya, dah jelas-jelas di mata kau. Ya, pengacara si Nara tuh ngomong, tinggalkan aja lah yang nggak perlu. Kok diam kau? Tapi kau sedang berusaha memperbaiki rumah tangga kau. Harusnya kau stop dia ngomong, tapi kau diam, pengecut. Ya, pengecut ya. Sekarang aja kau sudah tidak adil. Apa yang dikatakan pengacara si Inara, apa yang dikatakan si Inara, kau bilang itu adalah bagian dari pembelaan diri. Jadi sementara istri kau yang mengalami sakit hati, yang mengalami penderitaan yang psikis dan segala macam, kalau berkata-kata menurut kau itu adalah pengaruh dari orang. Istri kau tuh nggak mungkin kayak gitu. Ya orang dia yang ngerasakan apa yang dibilangnya itu yang dirasakannya. Ya, jadi kayak gini memang kalau aku laki-laki kayak gini, kayak kau nih, udah lama aku tinggalkan. Bilang aja lah. Kenapa? Karena kau pelin-pelan. Satu. Yang kedua, kau tuh nggak mau disalahkan, egois, ya. Itu yang paling aku paling nggak suka sama laki-laki kayak kau nih. Sok-sok mau adil, sok-sok agamais, sok-sok yang namanya poligami itu adil. Dari sekarang aja udah kelihatan kau, ya. Apa yang dikatakan pacar kau yang baru nih, menurut kau semuanya benar aja dan tak boleh salahkan. Itu adalah bagian dari pembelaan jijik, aku jijik ya. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum.